Beliau katanya menemukan satu penemuan. Apa itu? Ada Al-Quran yang tulisannya adalah Shalom. Waktu itu saya nggak percaya. Saya minta tolong tunjukkan di mana ada Al-Quran yang tulisannya itu adalah Shalom. Kita lihat ini mushafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ini merupakan cara pemurtatan terbaru yang mereka lakukan, di mana mereka ini menyisipkan kata salam di dalam Al-Quran. Mungkin cara lama itu nggak berhasil. Cara mereka lama itu adalah di mana mereka ini meneriakkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu mereka teriakkan di jalan, di pasar, di mall. Dan di Kristen itu biasanya ada sales agama. Jadi sales agama itu pura-pura jadi sales panci, kemudian masuk ke rumahnya umat muslim, kemudian bercerita-cerita tentang agama, kemudian terakhirnya mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin cara itu udah nggak berlaku lagi, jadi mereka itu buat cara pemurtatan terbaru dengan menitipkan kata salam di dalam Al-Quran ini. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ke-33 surat Maryam, surat yang ke-19. Ini surat populer ini. Ya, surat Maryam Populer ini ini. adalah memang surat yang agak-agak dikenal oleh ya penganut agama sebelah sana ya. Ini saya tahu ayat ini memang ayat yang satu ayat ini, ayat 33, ayat yang sering dipakai untuk memurtadkan orang Islam. Oh itu. Bukan konteksnya bukan Shalom ini ya, tapi memang ayatnya, artinya ini digunakan untuk memurtadkan orang Islam. Nanti saya berikan penjelasannya. Ustadz berikan penjelasan tentang Shalom ini dulu. Nah, ini menarik ini. Tulisannya Shalom. Di sini tertulis sebetulnya wassalumu ya, wassalumu. Sebab di sini lamnya adalah dhammah. Jadi wassalumu. Nah, sekarang kita mengindikasi ini adalah salum ya. Sebab kalau umpamanya kita buang wawunya, maka menjadi as-salum. Nah, as-salum dalam bahasa Arab alif lam itu adalah huruf tambahan ya. Maka kalau kita buang alif lamnya, maka salumun. Dia tanwin. Sekarang kalau kita bacanya dengan wakaf, maka bisa menjadi bisa dibaca dengan salum. Nah, ketika salum, maka berarti itu seolah-olah ini adalah salum. Nah, jadi memang ini adalah tidak sama 100%, tapi ini ada kemiripan yang mungkin kemiripannya ya hampir 90%, bahkan mungkin lebih ya, bahwa ini mirip dengan salum. Nah, gitu. Coba jadi, saya mau spill ya. Saya mau spill silakan. Langsung biar penonton tidak penasaran. Ya, silakan. Ini kita saya spill lihat. Ya. Ini. Tulisannya mungkin bisa di zoom, minta tolong yang saya tunjuk tangan. Wassalumu. Nah, ini naskah aslinya bacaannya bukan wassalumu seperti ini. Ini saya tunjukkan lebih dekat lagi pemirsa penonton supaya bisa. Nah, ini jelas ya. Ini adalah huruf dhammah. Wassalumu. Nah, bacaan yang benar adalah sebenarnya bukan wassalumu, tapi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu. Nah, persoalannya Ustadz, ini jangan-jangan ini goresannya spidolnya Ustadz ini. Ini bentuknya dhammah ya. Nah, ini kita bisa juga curiga kan? Curiga kepada Ustadz Abdul Majid. Jangan-jangan Ustadz Abdul Majid yang mengada-ada ini. Nah, ini bahasa netizen ini. Mohon maaf Ustadz ya. Saya bahasa netizen ya. Jadi netizen soalnya sekarang kritis-kritis loh Ustadz. Jadi ini dhammah tapi bentuknya dia agak berdiri ya. Jangan-jangan ini Ustadz Abdul Majid yang menggores. Nah, ini. Ustadz Abdul Majid boleh menjawab, silakan. Ya, ini kalau mungkin ada yang menuduh seperti itu, ya pada dasarnya orang menilai, ya boleh-boleh saja ya. Semua orang bisa menilai, bisa menduga, bisa menilai, bisa menuduh, dan juga bisa dan lain-lain. Tapi kami tentu punya jawaban tentang masalah itu, dan bahwasanya mushaf Al-Quran yang seperti begini kami menyimpan bukan hanya satu eksemplar, bukan hanya satu edisi penerbitan, tapi kami juga punya berbagai edisi penerbitan dari penerbit ini dari tahun ke tahun. Dan bahkan bisa jadi kami mempunyai mushaf yang ini mungkin sekitar 20 eksemplar atau bahkan lebih. Jadi satu. Kami punya koleksi, ada di ruang koleksi. Ada. Jadi yang tulisannya wassalumu ini ya kami punya banyak. Kami punya banyak mushaf yang begini, bukan hanya satu. Ya, kalau satu itu tidak bisa menjadi alat bukti soalnya. Ya, bisa kalau jadi satu bisa tidak bisa. Ustadz Abdul Majid yang menggores. Ya, bisa jadi begitu. Coba Ustadz. Dan bahkan di samping itu berdasarkan hasil penelusuran kami di berbagai tempat,
kami telah pernah menelusuri mushaf Al-Quran seperti ini di berbagai tempat, di antaranya di Bogor, di antaranya di Garut, di antaranya juga di Tasikmalaya, dan bahkan juga di Banjar, bahkan juga di tempat-tempat penziarahan Wali Songo, dan bahkan juga sampai juga ke tempatnya Soekarno itu yang di mana, yang Blitar ya, yang Blitar, dan bahkan juga kami juga pernah juga singgah bahkan beberapa tahun di Pekanbaru Riau, dan ini kami menemukan semuanya, menemukan semuanya ini. Ada semuanya. Salumu semua. Ya, ada. Jadi Shalom, ya. bukan hanya ada di koleksi saya juga punya koleksi banyak, bahkan juga saya melihat ini banyak di sana. Termasuk juga di Blitar sana ada. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Ipung Atria. Jadi kalau teman-teman di sini mau nonton fullnya, itu silahkan nonton di channel Ustadz Ipung Atria, itu durasinya 56 menit. Jadi kepada teman-teman di sini, ini merupakan cara pemurtadan terbaru yang mereka lakukan. Karena biasanya cara-cara lama itu nggak berhasil, di mana bisa kita lihat gereja itu diperjualbelikan karena nggak ada lagi jemaatnya. Mungkin dengan cara kata salom ini disisipkan ke dalam Al-Quran, banyak yang murtad. Jadi kalau kita perhatikan dari statistik keagamaan di Indonesia ini, di mana jumlah orang Kristen itu semakin menurun. Jadi setiap tahunnya itu jumlah penganut agama Kristen itu semakin menurun, dan itu bisa kita bandingkan dengan mualaf, dengan murtad. Berapa jumlah mualaf dalam per bulan, berapa jumlah murtad dalam per bulan. Jadi kalau kita lihat dari data mualaf itu per bulannya bisa mencapai 30 orang, paling sedikitnya 7 orang, itu data mualaf. Tapi kalau data murtad itu paling banyak per 3 bulannya, ini per 3 bulan ya, per 3 bulannya itu 5 orang, dan paling sedikitnya per 3 bulannya itu 3 orang. Jadi itulah bedanya antara mualaf dan murtad. Jadi mungkin dengan cara-cara yang sudah lewat itu selalu gagal, akhirnya mereka itu menyisipkan kata salam di dalam Al-Quran ini. Mungkin mereka berpikir dengan cara ini bisa memurtadkan umat muslim. Dan beberapa bukti yang kita lihat di mana gereja itu banyak diperjualbelikan karena jemaatnya memang udah nggak ada. Dan bisa kita lihat juga yang mualaf itu dari channelnya Kohdonditan. Ada yang menyerahkan dirinya untuk disahadatkan, kemudian ada yang berdialog, terakhir ya sahadat juga. Itu masih di channel satu ya, di satu channel, itu channelnya Kohdonditan, belum lagi di channel yang lain. Jadi kepada teman-teman di sini itu yang harus kita waspadai. Kalau kita membeli Al-Quran itu lebih baik dibaca dulu, lihat dulu terjemahannya, lihat dulu Arabnya sesuai enggak nih. Kalau enggak, yang mungkin ada yang enggak bisa bahasa Arab, baca dulu terjemahannya atau kenali dulu penerbitnya supaya kita itu tidak salah langkah. Jadi mungkin cukup sekian, tolong di share terus videonya agar saudara kita yang lain juga tahu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.